Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you and your family in good condition. Okay, now we will study together in English lesson. Okay, student. Before we begin our lesson today, let's begin our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I hope you all open your book, Erlangga on page 26. 26. Have you open it? Okay. Please repeat after me. Silakan tirukan setelah saya. Binsa. Can you snap your fingers? Atiko. Snap my fingers? Yes, like this. Tap, tap, tap. Let me try. Gee, I can't. It doesn't make any sounds. Binsar, what about this? Can you touch your elbows together? Atiko, let me give it a try. Well, that's easy. What about you? Can you? Sure, I can. Can you whistle? I can't whistle. A piece of cake, okay? Okay, from the dialogue above, from the short conversation, dari percakapan yang pendek ini bisa kita simpulkan bahwasanya pada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama mengenai talking ability, kemampuan atau dalam mengerjakan sesuatu. Can you snap your finger? Ini adalah ekspresi asking for ability, menanyakan kemampuan pada seseorang. Bisakah kamu mengentakkan jarimu? Snap my finger. Nah, ini menegaskan. Yes, like this. Ya, seperti ini sambil dipraktekkan tangannya ya. Seperti itu. Let me try. Biar aku coba. I can't. Aku tidak bisa. Lah, ini menunjukkan bahwa capability, bahwasanya menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu ya. It doesn't make any sound. Ini tidak mengeluarkan bunyi ya. Make itu sebenarnya artinya punya. Dia tidak membuat suatu bunyi atau dia tidak keluar bunyinya. What about this? Katanya. Bagaimana dengan ini? Sambil dia memperagakan ya. Can you touch your elbows together? Sambil dia memperagakan kedua sikut tangan kanan dan kirinya menyatu ya, saling bertemu. Your elbows itu artinya sikut, together, bersama-sama. Let me give it try. Biarkan aku coba terlebih dahulu. Let me, izinkan aku. Sebenarnya let me itu izinkan aku atau biarkan aku. Give it try. Maksudnya give itu artinya memberi, tapi jangan diartikan seperti itu, nanti kalian bingung ya. Let me give it try itu artinya biarkan aku mencobanya. Well, baiklah, that easy, itu mudah. Bagaimana denganmu? What about you? Can you? Ya, menanyakan capability lagi, kemampuan. Bisakah kamu? Sure, I can. Nah, ini menunjukkan capability, menunjukkan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Sure, I can. Tentu aku bisa. Can you whistle? Bisakah kamu bersiul? I can't whistle. Saya tidak bisa. Bisa. I can't whistle. It's piece of cake itu. Ya, oke. Next. Berikutnya untuk kelas 8A halaman 27. Setelah tadi kalian dengar percakapan di atas, sekarang kalian lihat tabel di sini ya. Tabel di sini itu adalah meringkas ya secara tabel ya. Ditulis siapa dulu orang-orangnya ya.
Atiko, Inneke, Johan, Binsar, orang-orang tersebut. Kemudian aktivitasnya apa? Aktivitas yang dilakukan itu ada 4 aktivitas. Yang pertama menggabungkan sikut secara bersamaan. Kemudian push up 30 kali push up. Kemudian do handstand, jungkir balik dengan tangan. Juggle for balls, yaitu melempar bola sekaligus melempar 4 bola sekaligus. Oke. Kalau ya misalkan Atiko ini bisa push up 30, maka diberi tanda centang. Kalau misalkan tidak bisa, di tanda cross atau sila. Oke, ini adalah sebagai panduan saja, tidak perlu kalian kerjakan. Berikutnya, play memory game. Work with a friend. Memorize, hafalkan the table. Tabel di bawah ini, and then close the book. Kemudian kalian tutup bukunya. Kemudian katakan some sentences. Kemudian katakan beberapa kalimat about table to your partner. Tentang table ya, kotak ini maksudnya bukan meja ya. Tentang aktivitas yang ada di table ini kepada pasanganmu. Dia laki-laki atau perempuan akan mengatakan right, mengatakan benar atau salah, or I don't remember. Misalkan Mulan, tadi setelah dipraktekkan ya, setelah kalian mengumpulkan ada banyak berapa teman ini, 5 ada 5 teman, kemudian dibuat daftar seperti ini ya, kemudian daftar seperti ini, kemudian didiskusikan sama temannya semua mencatat, itu cross check. Tujuannya di sini adalah cross check, misalkan catatan Wulan sama Hasan cross check apakah sama seperti itu. Kalau sama right, benar, kalau salah wrong. Kalau ragu-ragu ditulis I don't remember, saya tidak ingat. Oke, next. Wulan can do 30 push up, but she can do an handstand. Wulan bisa melakukan push up 30, tetapi dia tidak bisa berdiri dengan tangan. That's right, itu benar. Nah, ini pernyataan dari tabel di atas ini menyatakan ya, melaporkan ke temannya. Jika laporan yang di tabel ini benar, maka jawablah that's right. Oke? Oke, yang berikutnya adalah halaman 28. Oke, anak-anak, bagi anak-anakku yang tidak bisa mengakses Jenius, kalian bisa buka channel Ustadz Ferdi di YouTube ya. Ada di YouTube itu sudah saya sediakan, makanya kalian subscribe biar yang tidak punya, yang belum bisa masuk ke Smart School atau Jenius itu tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oke, kita lanjutkan. Think about it, pikirkan tentang itu. Choose the best answer. What do you ask when you want to know someone's ability? Apa yang kamu katakan ya, apa yang kamu tanya ketika kamu ingin mengetahui kemampuan seseorang. Nah, ini ekspresi apa yang kamu pakai untuk menanyakan kemampuan seseorang ya. Ini kalian bisa pilih mana. Berikutnya kita analisa dulu jawabannya. Who should do a handstand? Should itu artinya harus ya. Can you, bisakah kamu? Do you, apakah kamu? Do you, apakah kamu juga? Which is the best answer the question? Manakah pertanyaan yang baik? Can you juggle your football? Yang manakah jawaban yang lebih tepat gitu ya, maksudnya? Yes I do, yes I can, no I can, no thanks, no I don't. Oke, ada kata can you, menanyakan kemampuan seseorang. Berarti kalau dia bisa, jawabannya apa? Kalau tidak bisa, jawabannya apa? Tapi di sini dianggap dia bisa ya. Oke, berikutnya. Class survey. Think of ability and ask your friend if they can do it. Pikirkan suatu kemampuan dan tanya teman-temanmu jika mereka bisa melakukannya.
kemudian laporkan hasil survei tersebut di kelas. Ini hasil menanya kepada temannya tentang kemampuan. Can you whistle? Menanyakan kemampuan dalam bersiul. Kemudian dia menjawab yes sure I can. Nah, berarti dia ini menunjukkan bahwasanya dia capable atau mampu. Yes sure I can. Ada kata sure itu menekankan pasti saya bisa. Can you do a handstand? Ditanya balik, bisakah kamu berdiri dengan tangan? No I can't. Ini menunjukkan discapability atau ketidakmampuan gitu ya anak-anak. Kemudian disimpulkan 20 student can whistle and the rest cannot. 20 murid bisa melakukan siul dan yang lainnya tidak bisa. Berikutnya, now we continue the next page 29 on your book. Of course, kita sekarang buka selanjutnya halaman 29 di buku kalian. Can we do it together? Bisakah kita melakukannya bersama-sama? Lead in, perhatikan. Do you something, ask your friend to do something with you. Apakah kalau ada kata do di depan atau does di depan itu mengandung arti apakah ya? Diingat-ingat, do atau does di depan itu mengandung arti apakah. Sedangkan what jangan sekali-kali mengartikan what itu apakah. What itu artinya apa ya. Apakah terkadang kamu bertanya teman kamu untuk melakukan sesuatu denganmu? Saya ulangi, apakah terkadang kamu meminta teman-temanmu atau temanmu untuk melakukan sesuatu denganmu? Yang kedua, what do you usually do? Apa yang biasa kau lakukan? Listen and repeat. In this page, pada halaman ini you can see many pictures ya. Kalian bisa melihat banyak gambar about the game. Gambarnya berkaitan tentang suatu permainan. The first picture, there are some student, ada beberapa anak on the tree. Di pohon mereka saling berlari. Ini adalah hide and seek, petak umpet ya. Kemudian the next picture, jumping rope ya, jumping rope. Tentunya kalian tidak asing dengan permainan ini ya. Ini adalah permainan traditional game. Berikutnya hopscotch. Hopscotch itu kalau apa ya? Ya seperti ini hopscotch. Karena di daerah saya itu namanya apa ya? Ya lupa saya. Ya seperti ini nih anak-anak, kalian pasti tahu ya, pernah mempraktekannya dengan teman-teman yang ada di kampungnya atau di sekolahan, di kelas sekolahnya. Congklak kalau di tempatnya saya ini dakon. Kemudian orange and lemon, seperti ini gamenya. Orange and gobak sodor, itu seperti ini gambarnya. Kemudian berikutnya kalian tirukan, simak dan tirukan. Listen to the dialogue. Binsa, hai Tineke, can you play congklak? Hai Tineke, bisakah kamu bermain congklak? Yes, I can. It's very easy, really. Ini menanyakan kemampuan Masian ya. Bisakah kamu bermain congklak? Ya, aku bisa. Ini menjawab respon ability. Bisa. Ini sangat mudah. Really, benarkah? Now we continue on following page. On page 30 kita lanjutkan halaman berikutnya 30. Tineke. Yes, look at the picture. Easy, right? Ya, lihatlah pada gambar ini. Mudah kan? Nah, gitu. Bisa. It's look easy. Itu terlihat mudah. Can we try it? Ini adalah kalimat mengajak ya. Mengajak, to invite someone ya. Mengajak seseorang untuk bermain. Can we try it? Bisakah kita mencobanya? Oke, next. Berikutnya langsung kalian tirukan dan langsung kita artikan ya. Dialogue 2. Artikel. Johan, can you play gobak sodor? Ini menanyakan lagi, bisakah kamu bermain gobak sodor? I can. Artikel. Good, can we play it now? Nah, ini mengajak
seseorang untuk mengajak itu adalah to invite ya someone to play the game, untuk memainkan suatu permainan. Bisakah kita memainkannya bersama-sama sekarang? I'm sorry, I'm tired. Maaf, saya lelah. Can we play something else? Bisakah kita yang bermain yang lain saja gitu ya? Something else itu yang lain saja. How about playing congklak? Bagaimana dengan bermain congklak? Oke, let's play it. Oke, baiklah, mari kita memainkannya. Berikutnya anak-anak, ini kalian disuruh menulis sesuai dengan teks di atas, dialog di atas. Tulis true jika pernyataan ini benar, false itu jika salah. Tentunya ini kalian kerjakan di buku paket kalian untuk latihan kalian sendiri biar semakin pintar bahasa Inggrisnya gitu ya. Tineke can play congklak ya, Tineke bisa bermain congklak. Congklak easy to play. Nah, ini sudah mudah untuk dimainkan. Bisa pasti Tineke to play congklak dan seterusnya ya. Tired itu artinya lelah. Sudah Ustaz artikan, tentunya kalian pasti tidak mengalami suatu kesulitan karena sudah dijelaskan dengan sangat jelas. Okay, student, on the following page, on page 2 ya, 31, Mahfud. Artikel, can you play Gobak Sodor? Yes, I can. Can we play it now? I'm afraid I can. Saya khawatir saya tidak bisa. I'm doing my homework. Saya sedang mengerjakan PR. Ya, kalau diajak mainnya tidak bisa. I'm afraid I can. Maaf, saya tidak bisa. Saya lagi sedang mengerjakan PR. Jangan main terus. Kalau main sudah cukup. Kemudian kerjakan pelajaran kalian. Now use the following clues to practice the dialogue. Ini disuruh melihat gambarnya, kemudian disuruh mempraktekkan percakapannya. Oke, kita skip aja ya. Yang paling bawah, think about it, choose the possible answer. Pilihlah jawaban yang memungkinkan. Untuk invite someone to do thing with me, say, untuk mengundang atau untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, kita boleh berkata apa? Nah, ini tadi sudah ada kalimat untuk mengajak seseorang untuk bermain gitu ya. Oke, we continue the following page 32. To respond to, untuk menjawabnya dan menjawab kalimat can we play congklak now. Ini kalimat ajakan ya. Bisakah kita bermain congklak sekarang? Kita mungkin bisa, kita boleh menjawab dengan apa untuk merespon ajakan dari teman kita. Yes I do, yes I can, no I can, I'm afraid I can't, I'm tired. Oke, itu sudah ada semuanya dan sudah dijelaskan oleh Ustaz Ferdi. Berikutnya, act it now. Invite your friend to play traditional game. Ajak teman-temanmu untuk bermain permainan tradisional. Tanyakan as many friends as possible. Ajak ya maksudnya di sini. Ajak teman-temanmu sebanyak mungkin. Oke. Cara mengajaknya bagaimana? Ini kalimat yang dipakai rumusnya can we play ya. Can we play? Bisakah kita bermain? Nah, kemudian setelah itu jenis permainan apa yang kalian tawarkan? Can we play congklak? Satunya jawab sure, tentu. Sorry, I don't like playing congklak. Maaf ya, aku tidak bisa bermain congklak. Itu kalau tidak bisa memenuhi ajakan temannya, harus bilang sorry, maaf. Ya, meskipun tidak salah ya, etisnya minta maaf. Report to the class, laporkan di depan kelas. 3 people agree to play congklak with me. Melaporkan tentunya setelah kalian disuruh gurunya menanyakan atau menggunakan kalimat ajakan yang mengajak temannya untuk bermain, kemudian dilaporkan ya. 3 people agreed to play congklak with me. Ternyata hasil laporannya ketika dia menanyakan, mengundang temannya, ternyata ada 3 orang yang menyetujui bermain congklak denganku, yaitu Satria, Leni, dan Guntur. Kemudian disebutkan lagi yang tidak setuju adalah Bule. Itu adalah penambahan. Berikutnya halaman 33 ya.
I'll return it to the library. Aku akan mengembalikannya ke perpustakaan. Leave it, perhatikan. What will you do? Apa yang kamu akan kerjakan jika melihat suatu ruangan berantakan seperti ini ya? We can see many article, ya, many goods on the floor, on the table. Ya, kita banyak melihat banyak barang-barang yang berserakan di depan kelas, baik itu ada yang juga di atas meja. What will you do? Apa yang akan kamu lakukan dengan luar seperti ini? Oke. Sekarang perhatikan anak-anak, tirukan ya, tirukan langsung kita artikan. Binsa, where are you going? Kamu akan pergi kemana? To the library, ke perpustakaan. I need to borrow some book. Aku ingin, ya, ini di sini asli artinya itu artinya butuh atau membutuhkan. Tetapi kalau kita artikan butuh sepertinya kurang cocok gitu ya. Aku ingin meminjam beberapa buku. Hey, wait second. Hey, tunggu sebentar. Please do me favor. Tolong bantu aku ya. Tolong bantu aku sedikit saja. What is it? Apa itu? I'm in a hurry. Aku buru-buru nih. Can you please return this dictionary to the library? Bisakah kamu mengembalikan kamus ini ke perpustakaan? Itu ada kata please-nya ya. Please itu memohon ya, tolong. Kemudian berikutnya, okay, I'll give it back to the library. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Give it, memberikannya kembali gitu ya, kalau diartikan secara letterlek. To the library, ke perpustakaan. Thank you anytime. Terima kasih kembali. Oke. Kemudian kalian lagi-lagi disuruh untuk menulis true or false ya. Jika benar kalian balik true, kalau salah false ya. Tidak ke one for example. Oke, berikutnya ya. Oke. Number 4, Binsa want to make a return dictionary. Cineka does not agree to help Binsa. Tidak setuju membantu Binsa. Tidak ke promise ya, artinya berjanji to return dictionary. Oke, berikutnya complete the dialogue. Disuruh kalian melengkapi dialog di bawah ini. Tentunya ini adalah jawabannya. Yang satu, yang A ini dicoret karena sudah terjawab. Kemudian yang B sampai dengan F ini adalah jawaban untuk yang soal yang di bawah ya. Oke, kita artikan dulu sebelum kalian jawab di buku paketnya ya. Don't worry, I'll help you. Jangan khawatir, aku akan menolongmu. I'll get you some water. Aku akan mengambilkanmu air. I'll turn on the light. Aku akan menyalakan lampunya. I'll buy some. Aku akan membeli beberapa. I'll prepare it for you. Aku akan memperbaikinya untukmu. Oke, berikutnya. We have no more cat food. Kita tidak punya lagi makanan kucing. Berikutnya anak-anak, berikutnya adalah 35 ekspresi I'm so thirsty. Saya sangat kehausan. Nah, ekspresinya apa? Tadi sudah ada jawabannya di tabel. Kemudian nomor 3, my skateboard is broken. Skateboardku rusak. Responnya apa? Kemudian I can do my homework. Aku tidak bisa mengerjakan PR-ku. Responnya sudah ada ya, kalian cuma pilih kemudian ditulis di sebelah sini ya. Kalian kerjakan ini ya di buku paket kalian. Nanti bisa cek suatu saat. Oke, pada halaman selanjutnya 36 ada gambar it's dark here. Ini terlalu gelap. Kemudian apa yang harus ini perempuannya yang mengatakan it's dark here, ini berat, ini gelap ya. Responnya apa? Sudah ada jawabannya di atas ya. Put the dialogue in order ya. Letakkanlah dialog yang ada di bawah ini in order sesuai perintah ya. Oke, I'll do it. Baik, aku akan melakukannya. Thank a lot, but I have to clean the classroom this morning. Terima kasih banyak, tapi aku harus membersihkan kelas pagi ini. Really? Thanks again. Would you done more thing for me? Would you do one ya? Benarkah? Terima kasih. Would you do one more thing? Apakah kamu mau melakukan satu lagi buatku? Don't worry, I'll tell the teacher about it. Jangan khawatir, aku akan beritahu guru tentang itu.
I fell off my bike. I'm afraid I can join PA. Saya terjatuh dengan sepedaku. Aku khawatir tidak bisa bergabung dengan PA. No problem. What is it? Tidak masalah. Apa ini? Oke. Berikutnya, what's the matter, Johan? Ada apa, Johan? You look so miserable. Eh, Kamu terlihat galau gitu ya. Would you finish my homework, please? Maukah kamu menyelesaikan? Would you finish my maukah kamu menyelesaikan pekerjaan PR-ku? Ya, no way, tidak masalah. Oke, berikutnya. Apa perintahnya? Berikutnya ini kita lihat ya. Rewrite the dialogue here. Tulis kembali percakapan di bawah ini. Kita ke what's matter, Johan? You look so miserable. Ada apa, Johan? Kamu terlihat galau ya. Jadi nanti jawabannya kalian disuruh ya menulis kembali percakapan-percakapan yang di atas sampai dengan sinkron. Nah, jawabannya apa? Oke. Nah, ini sudah termasuk pertanyaan dan jawaban sudah ada di sini ini ya. Oke. Berikutnya ya. Halaman berikutnya adalah 37 ya. Tineke Johan itu lanjutan tadi gitu ya. Think about it. Which sentence express what you intend to do ya. Kalimat manakah yang menyatakan maksud daripada yang kau lakukan, maksud tujuan yang kamu lakukan, intent. Oke. Niat, what you intend to do, yang niat akan kamu lakukan. Kemudian berikutnya 2, which sentence is the best response to the statement it is dark here. Kalimat manakah untuk menjawab statement pernyataan ini gelap di sini? Harus kalian respon apa? Oke, berikutnya watch out. Watch out, the floor is wet. Awas ya. Watch out itu artinya awas. Lantainya basah. Don't worry, I'll be careful. Jangan khawatir, aku akan hati-hati. Oke. Berikutnya number 1, 2, and 3. The math homework is difficult. Ya. I have headache. Saya pusing. Artinya PR matematika itu sulit. Saya sakit kepala. I'm hungry. Saya lapar. Yang student B, I didn't bring my full point. Saya tidak membawa full point. My bike is broken. Sepedaku rusak. The music is very loud. Musik itu terlalu keras. Oke anak-anak, ini yang harus kalian kerjakan di buku tulis. Yang lain tadi cukup kalian kerjakan di buku paket. Ini untuk agar Ustadz tahu mengukur pemahaman kalian tentang materi yang Ustadz ajarkan, kalian paham apa tidak. Apa perintahnya? Tulis benar. Write true sentence about yourself. Tulis kalimat yang benar tentang diri kamu. Use can or can. Gunakan kata can atau can, tidak bisa. Misalkan ini berdasarkan dirimu ya. I can play the guitar. Saya bisa bermain. Kalau bisa ya pakai can, kalau tidak ya can. Nah ini kalian tulis ya. Jangan can dan can-nya saja, tetapi seluruh kalimatnya ya. Jangan jawabannya saja kalau yang A ini. Berikutnya tentunya kalian kirimkan ke WA-nya Ustadz Ferdi di foto gitu ya. Vincent is very ill. He is in the hospital. Everything is wrong and he is not happy. His mother is helping him. Vincent sangat sakit. Dia sekarang di rumah sakit. Ada hal yang buruk menimpanya. Dia tidak bahagia. Ibunya membantunya. Read and complete the dialogue when we use this word. Baca dan lengkapi dialog. Kamu boleh menggunakan kata-kata yang ini. Get medicine itu artinya minum obat. Turn on the TV, menyalakan TV. Turn on the AC, ya, menyalakan AC.
Order your favorite food, memesan makanan favorit. Get some water, mengambil air. Nah, kalau ini kalian boleh menulis jawabannya saja ya. Mom, my stomach hurts ya. Bu, aku lagi sakit perut ya. I'll get you medicine, aku akan mengambil obat. Itu sudah dibantu nomor 1 ya. Untuk nomor 2 dan seterusnya kalian harus kerjakan sendiri. The room is too hot, kamarnya terlalu panas. I'm very bored, saya sangat bosan. I'm thirsty, saya haus. The food is not delicious, makanannya tidak enak. Oke, berikutnya anak-anak write a or an. A atau an itu artinya sebuah ya. The atau or atau tidak sama sekali. Contohnya, there is a new student in our class. Ada seorang anak baru di kelas kita. Bla bla bla, ini pakai a atau the. Student in the class will white and blue uniform. Murid-murid ya, murid-murid titik-titik murid-murid di kelas ini memakai seragam putih dan biru, seragam putih dan biru, uniform seragam. Nomor 3, ada beberapa titik-titik murid di lapangan. Ada beberapa atau the atau tidak ada, itu kalian jawab. Kalau ini kalau tidak ada 0 terus tarik garis tengahnya seperti ini. Oke ya, paham ya ini? Kalau ini jawabannya saja boleh. Kalian bisa dijawab di bukunya, nanti difotokan terus kayak gitu ya. Nomor 4, which shirt do you like? Which shirt itu artinya shirt ya. Baju ya, baju manakah yang kamu suka, bla bla bla, blue one, titik-titik yang biru. 5, I have, saya punya beberapa tes tomorrow morning. Saya akan menghadapi titik-titik tes besok pagi. Nomor 6, she is bla 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 very good friend, adalah teman yang sangat baik. Nomor 7, thank you for bla 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 invitation. Terima kasih atas titik-titik undangannya. Aku janji aku akan datang. Why don't you bring your bla 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 umbrella? Kenapa kamu tidak membawa payung? You can play bla 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 winter, can you? I will bring whiteboard dan seterusnya. Oke, kemudian kesimpulannya anak-anak, we can to show one ability. Ketika kita ingin menunjukkan kemampuan seseorang, kita harus gunakan kalimat di bawah ini. She can play the guitar, dia bisa kan? Bisa, can ini adalah menunjukkan ability, kemampuan, menunjukkan kemampuan. Oke ya, paham ya? Kebalikannya nomor 2, when we want to know someone ability, jika kita ingin tahu kemampuan seseorang ya, we can ask the following question. Jika kita ingin mengetahui apakah seseorang itu mampu ya, kita harus menggunakan ekspresi di bawah ini. Can you say the alphabet backward? Bisakah kamu melafalkan alfabet dengan terbalik? No, I can't. Nah, ini menanyakan kemampuan pada orang lain ya. To know someone's ability. Ini kan di bawah ya. What musical instrument can you play? Alat musik apa yang bisa kau mainkan? Ini juga to know someone ability, untuk mengetahui kemampuan seseorang. Kemudian jika kalian mengajak teman kalian, kalau to invite someone, mengajak untuk melakukan sesuatu, kamu boleh memakai kalimat ini. Can we play orange and lemon now? Nah, ada kata can we, bisakah kita bermain apa nama permainan itu? Responnya oke, sure, I can, dan seterusnya. Number 4 now, to express we intend to do, we can use for example. Oke. Untuk menyatakan kita ingin, kita berniat untuk melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan kalimat di bawah ini. Oke, apa saja? I'll turn on the light, aku akan hidupkan lampunya. I'll be careful, aku akan lebih hati-hati. Ini adalah untuk ekspresi keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Oke, berikutnya halaman berapa ini ya? Halaman 40. Ini nasihat
our values keeping promise. Harga diri kita itu adalah dengan cara menjaga janji. Ketika kita membuat sebuah janji atau berjanji, it is our responsibility to keep the promise. Ini adalah tanggung jawab untuk menjaga janji-janji itu. We must not break our promise. Kita tidak dilarang, ya mas artinya dilarang merusak janji kita, atau people not trust anymore. Kalau tidak, orang-orang tidak akan percaya dengan kita lagi. These are some tips. Ini ada beberapa tips to help you, membantumu keep your promise, untuk menjaga janji-janjimu. Pertama, think carefully before you make any promise. Kamu seharusnya berpikir hati-hati sebelum kamu membuat suatu janji. Tanya dirimu pertanyaan ini. Tanyai dirimu dengan pertanyaan ini. Can I keep the promise? Bisakah aku menjalankan janjiku? When you promise to help your friend to do it or dan seterusnya. Oke, thanks very much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.